Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali bersama saya Priyo, kita berjumpa di podcast RRI Purwokerto. Dan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi mobile JKN bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Purwokerto. Dan di samping saya sudah hadir ada Mas Erza Novalian selaku staf edukasi dan penanganan pengaduan. Apa kabar Mas Erza? Alhamdulillah sehat, baik luar biasa Mas. Iya, terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Oke, kita mau ngomongin tentang aplikasi mobile JKN ya. Nah, pengembangan sebuah aplikasi kan menjadi hal yang sangat penting dalam penerapan transformasi digital. BPJS Kesehatan mempunyai aplikasi mobile JKN. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih untuk aplikasi mobile JKN ini. Silakan. Ya. Jadi sebagai wujud nyata dari BPJS Kesehatan dalam memberikan kemudahan akses pelayanan dan juga kemudahan dari peserta dalam mengakses identitas dan juga kepesertaan JKN, dari BPJS Kesehatan meluncurkan aplikasi yang bernama Mobile JKN, Mas. Jadi dalam aplikasi Mobile JKN, di sini peserta bisa mengakses beragam informasi terkait dengan kepesertaan JKN. Jadi untuk aplikasi Mobile JKN di sini bisa diakses dengan mudah, cepat, dimanapun dan kapanpun. Oke. Ya, lalu fitur-fiturnya apa saja nih di aplikasi mobile JKN ini? Untuk aplikasi Mobile JKN, ini saya langsung saja buka untuk aplikasinya ya Mas ya. Di aplikasi Mobile JKN, di sini ada 20 fitur yang ada di aplikasi Mobile JKN. Di sini ada aplikasi Mobile JKN, fiturnya yang pertama, di sini ada info program JKN, kemudian info lokasi Vaskes, info riwayat pelayanan, bugar, rehab atau cicilan, penambahan peserta, info peserta, pendaftaran pelayanan antrian, konsultasi dokter, perubahan data peserta, pengaduan layanan JKN, info ketersediaan tempat tidur, info jadwal tindakan operasi, kemudian info iuran, pendaftaran auto debit, info riwayat pembayaran, screening riwayat kesehatan, info virtual akun, manajemen kepesertaan, dan juga minum obat. Di sini juga bisa untuk mengakses menu kartu digital. Jadi untuk saat ini dari BPJS Kesehatan sudah tidak mencetakkan kartu fisik lagi, Mas. Oke. Jadi untuk mendapatkan identitas peserta JKN bisa melalui kartu digital yang ada di aplikasi Mobile JKN. Oke, jadi kalau ke Vaskes tinggal tunjukin aja ya? Tinggal menunjukkan saja kartu digitalnya, Mas. Wow, keren banget ya fitur-fiturnya nih. Lalu bagaimana nih cara registrasi aplikasi mobile JKN ini? Kalau yang belum punya nih, gimana caranya? Bagi peserta yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN, untuk masuk ke dalam aplikasi Mobile JKN diwajibkan untuk registrasi akun Mobile JKN terlebih dahulu dengan cara download aplikasi Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, kemudian klik di menu daftar. Nah, di sini bisa mengisikan data nomor induk kependudukan, kemudian nama lengkap dan juga tanggal lahir, serta CAPTCHA yang tertera di aplikasi Mobile JKN. Kemudian klik verifikasi data. Nanti untuk tampilan berikutnya, di situ akan ada pengisian data nomor handphone. Dan nomor handphone tersebut nanti dilakukan untuk verifikasi terlebih dahulu, Mas. Jadi pastikan untuk nomor HP yang didaftarkan itu memiliki pulsa reguler untuk mendapatkan kode verifikasi yang akan ditampilkan melalui SMS. Nanti tinggal diinputkan kode verifikasinya, kode OTP. Setelah itu mengisikan password dan juga konfirmasi password dan klik registrasi. Nah, setelah berhasil, nanti tinggal klik menu masuk, diisikan data NIK ataupun nomor kartu JKN. Kemudian password yang sudah dibuat dan CAPTCHA yang tertera. Setelah itu klik masuk. Seperti itu, Mas. Semudah itu ya? Semudah itu untuk registrasi akun Mobile JKN. Saya juga udah punya sih. Tapi yang belum nih harus nih ya. Segera untuk download ya. Dan juga registrasi. Nah, lalu sekarang kita kenalan nih. Tadi kan Mas Erza sudah kasih tahu nih fitur-fiturnya kan banyak sekali. Nah, di Mobile JKN ini bisa dijelaskan nggak satu persatu nih? Khususnya untuk tadi yang pertama kan ada fitur info peserta nih. Saya jelaskan untuk fitur info peserta ya Mas Prio ya. Untuk di fitur info peserta, di sini memuat data nomor kartu JKN kita. Jadi dalam satu database tersebut ada data kita dan juga anggota keluarga yang tertera. Di situ ada data nomor kartu, kemudian nama, status kepesertaan aktif atau tidaknya,
Kemudian segmen peserta terdaftar sebagai segmen peserta apa? Bisa pegawai swasta, pekerja mandiri, PBI, ataupun segmen peserta lainnya. Kemudian data tanggal lahir, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan juga hak kelas rawat inap. Di situ tertera untuk di menu info peserta, Mas Priyo. Oke. Ya, jadi di info peserta tuh tadi yang bisa dilakukan ya. Terus kalau yang selanjutnya nih, kalau untuk fitur info program nih, untuk program JKN sendiri bisa dijelaskan nggak fiturnya tuh apa aja sih? Kalau di dalam fitur info program JKN, di sini memuat ada 6 menu, Mas. Di sini ada menu pendaftaran, hak dan kewajiban, sanksi, fasilitas dan manfaat, info cara pembayaran, dan juga tanya jawab secara umum. Nah, kalau di menu pendaftaran, di sini ada informasi mengenai pendaftaran sebagai peserta PPU penyelenggara negara seperti PNS, TNI, Polri, kemudian peserta PPU non penyelenggara negara, kemudian peserta PBI, APBD, APBN, peserta PPPU atau pekerja mandiri, dan peserta bukan pekerja penyelenggara negara. Ini misal saya ambil contoh peserta PPPU. Nah, di sini ada informasi mengenai tata cara pendaftaran sebagai peserta pekerja mandiri atau PPPU. Kemudian di fitur hak dan kewajiban peserta, di sini dijelaskan juga hak peserta seperti apa saja dan juga kewajiban peserta. Kemudian ada info mengenai sanksi, kemudian ada info fasilitas dan manfaat. Di sini bisa kita ketahui untuk informasi mengenai fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan, hak kelas rawat inap di fasilitas kesehatan tingkat lanjut, dan juga pelayanan kesehatan yang dijamin atau tidak dijaminnya, seperti itu. Kemudian di menu info cara pembayaran, di sini ada keterangan untuk metode pembayaran yang bisa digunakan bagi peserta JKN, bisa melalui pembayaran Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, BTN, Tokopedia, ataupun kanal layanan pembayaran lainnya, Mas. Oke, udah lengkap ya. Betul. Kemudian di sini ada menu tanya jawab secara umum juga di sini. Seperti besaran iuran peserta pekerja mandiri berapa? Kemudian bagaimana jika kartu peserta hilang? Nah, di sini kita ambil contoh yang itu. Nah, di sini ada keterangannya juga, Mas. Jadi jika peserta kehilangan kartu itu dapat melakukan pencetakan kartu melalui aplikasi mobil JKN di menu kartu peserta. Nah, jadi diinfokan seperti itu untuk di menu tanya jawab secara umum. Ya, lalu kalau yang fitur selanjutnya nih seperti pendaftaran pelayanan ini kan kadang sering dibutuhkan informasi ketika akan menuju Vaskes nih. Bisa disampaikan nggak nih apa saja nih untuk fitur pendaftaran pelayanan nih? Nah, sebagai kemudahan kita dalam mengakses layanan di fasilitas kesehatan, di aplikasi mobil JKN ada fitur pendaftaran pelayanan antrean. Jadi di sini bisa digunakan untuk mempersingkat waktu tunggu kita selama berada di fasilitas kesehatan. Nah, di sini kita ambil contoh untuk peserta yang belum mempunyai surat rujukan. Jadi kita datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Nah, di sini akan ada pilihan poli, mau di poli umum, poli gigi, atau poli KIA. Kemudian ada pilih tanggal daftar, mau didaftarkan kapan hari ini atau besok. Ya? Seperti itu, Mas. Kemudian ada pilih jadwal, jadwal tenaga medisnya. Jam berapanya, seperti itu di sini akan ada keterangannya. Kemudian di sini ada menu keluhan juga. Jadi bisa disampaikan keluhan yang dialami seperti apa. Nanti klik simpan, nanti otomatis akan ada nomor antrian secara online yang bisa digunakan untuk pendaftaran antrian di fasilitas kesehatan. Ya, terus kalau sudah tadi fitur tentang pendaftaran pelayanan atau antrian, nah sekarang kalau lokasi Vaskes nih, kan mungkin ada yang tidak berdomisili di tempat tertentu, baru tahu misalnya Vaskes tersebut. Nah, ada bisa disampaikan nggak nih bagaimana tentang fitur info lokasi Vaskes? Nah, jadi kan untuk kepesertaan JKN ketika sedang berada di luar kota, itu bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan, Mas, di luar Vaskes sebanyak 3 kali pelayanan. Nah, ketika di luar kota, kita bisa mencari info lokasi Vaskes di aplikasi mobil JKN. Nah, di sini kita bisa mengecek untuk lokasi Vaskes yang ada di sekitaran kita. Di sini bisa untuk mencari data Vaskes Puskesmas, apotik, klinik Pratama, dokter gigi,
laboratorium, optik, dokter umum, PMI, rumah sakit, kantor cabang juga ada di sini untuk lokasi kantor cabangnya. Misalkan kita cari ke puskesmas, kemudian puskesmas misalkan Purwokerto Timur 2. Di sini kita cari di Maps. Di situ otomatis akan ada detail lokasinya seperti itu, Mas. Nah, kalau tadi sudah tahu nih tentang info lokasi vaskes, selanjutnya nih, fitur selanjutnya info riwayat pelayanan nih. Bagaimana nih untuk mengetahui hal itu? Nah, untuk info riwayat pelayanan, ketika kita sudah selesai melakukan pelayanan kesehatan, di sini akan ada riwayat kita selama berobat. Di situ ada keterangan diagnosa pelayanannya apa, keluhannya apa, kemudian terapi obat yang diberikan, obatnya apa saja, dan juga terapi non-obat. Di situ juga ada keterangan tanggal pelayanan kita di tanggal berapa. Jadi sudah tercatat ya. Betul sebagai sekali, informasi Mas Rio. bagaimana kita sudah berobat atau belum misalnya ada di sana ya. Ada di situ, Mas. Oke, Mas Erza, ini kayaknya waktu kita terbatas sekali nih di part ini untuk ngobrolin tentang aplikasi mobile JKN ya. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa sambung lagi dengan fitur lainnya ya. Oke, siap, Mas. Oke, pemirsa, demikian untuk podcast RRI Purwokerto bersama BPJS Kesehatan Purwokerto kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.